Hello, hello, hello everyone. Come join us. Let's gather here di IG session kita yang kelima. Okay, I'm still waiting for Sobat Geoforce untuk join nih ya. Hello, the very first person who joins us, Hardela31. Thanks for the wave. Apa kabar nih semua teman-teman nih? Halo, selamat malam juga. Okay, people are joining and I see. Pada dari mana aja nih teman-teman? Aku mau tahu dong, sapa-sapa pada dari daerah mana aja nih yang join. Halo, malam. Oke, kita lihat nih viewers kita ada yang dari Tuban, ada yang dari Jaksel. Di Jakarta hujan gak sih? Ini aku tuh lagi di Depok guys, jadi di Depok sekarang tidak hujan ya. Ada yang dari Tangerang, halo. Wow, ada yang dari Jambi, ada yang dari Sleman, Serpong. Wow, ada yang dari Bukit Tinggi juga ya, ada yang dari Tambun. Okay, 20 people are joining in. Pokoknya kita hari ini pembicaraannya as usual ya, kita nggak bakalan terlalu berat-berat, tapi kita akan memberikan sesuatu yang bermanfaat ya, of course, as usual. Oke, Sobat Geoforce semua, aku mulai aja kali ya. Aku start dulu nih dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, so how are you in this very fine Tuesday evening as always ya. I wish nih teman-teman semua pada sehat-sehat, di rumah aman, sentosa, udah pada makan malam, udah siap nih di depan HP-nya untuk nonton live session kita yang kelima ya. Benar gak sih kelima? Oh my god. I mean time flies right? Kayaknya baru kemarin aku mulai IG session yang pertama, tapi sekarang udah ke kelima? Iya bener kelima kan? Oke. So hello teman-teman semua. So for those of you nih ya yang baru pertama kali banget join nih ya, mungkin kayak apa sih nih temanku ngajak nonton ada live session IG gitu yang ngomongin tentang geosintetik nih ya, part of geotechnic world gitu, baru pertama kali join dan belum tahu saya siapa. So hello new people joining in, my name is Nadia Iwanindita, but aku lebih suka dipanggil Dita ya. Nah, sekarang aku kerja di Geoforce Indonesia as a geotechnical engineer. Dan of course I'm gonna be your host tonight as always nih ya. Okay, so 35 people are joining in, very nice. Nah, wah ada yang pertama kali join, benar kan aku? Nah, untuk teman-teman yang udah lama join tapi mungkin ada yang waktu itu nontonnya sempat setengah doang, atau dari 4 kali live session kita ada yang nontonnya cuma 3 kali, nah terus ketinggalan ya satu episodenya lagi. Semua episode live session kita itu udah kita upload di IGTV kita, jadi jangan takut kalau misalkan teman-teman ada yang ketinggalan. Tapi kalau teman-teman nontonnya ini setelah live sessionnya gitu, kayak besok-besokannya gitu, teman-teman gak bakalan dapet chance untuk memenangkan OVO Cash nih, kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman pada pengen menangin OVO Cash 100.000 nih ya, dan kita akan memilih 3 orang pemenang itu, teman-teman harus aktif before, during, and after the live session nih ya. Jadi before gimana caranya? Teman-teman kan kita biasanya udah masukin poster kayak gitu ya di feed IG kita. Nah itu di komennya kalian mention teman-teman kalian 3, 5, atau 10 orang gitu ya untuk nonton live session kita. Dan of course during the session teman-teman harus aktif
selalu bertanya nih ya. Kemarin-kemarin tuh histerinya ada yang sampai nanya 40-50 pertanyaan ya. Itu keren banget sih. Kayak bener-bener udah prepared banget nih berarti untuk ikut live session kita. And of course, after this live session ends, teman-teman bisa share ke teman-temannya teman-teman sekalian tentang live session kita, karena live session kita ini ringan tapi sangat bermanfaat dan asyik gitu ya, daripada teman-teman cuma lihat gosip atau jualan gitu ya di IG, kan sekarang banyak jualan gitu ya Sobat Geovers semua. Nah, jadi lebih baik kalian nonton live session kita nih karena bermanfaat, asyik, dan tentunya ada hadiah OVO Cash itu ya untuk 3 orang lucky winners kayak gitu. Oke, so aku juga mau ingetin ya teman-teman, selain Instagram, Geoforce Indonesia ini juga punya sosial media lain ya. Ada YouTube, ada Facebook, ada LinkedIn, dan juga tentunya kalau mau lihat jauh lebih lengkap lagi tentang product knowledge kita dan apa aja sih yang Geoforce tawarkan nih as a company, tentunya cek our website ya, geoforceindonesia.com. Yes. Oke, so teman-teman semua langsung aja kali ya kita mulai. Live session kita akan bertemakan yaitu geobek. Teman-teman di sini ada yang udah pada tahu geobek itu apa? Coba deh aku kayak pengen lihat kayak gitu ya di komen-komennya. Pop up dong. Wah, udah masuk nih ya speaker kita hari ini, teman-teman semua. Kita santai-santai dulu aja nih ya Pak Jaja ya. Kita sapa-sapa dulu nih Sobat Geoforce semua ya. So, teman-teman di sini ada sales manager dari PT Geoforce Indonesia yang udah has remarkable records nih ya. Keren banget projectnya, udah juga dari Sabang sampai Merauke nih ya kali ya Pak Jaja nih ya, udah di mana-mana kayak gitu. So, Pak Jaja say hello dulu dong ke viewers kita Sobat Geoforce se-Indonesia dan sedunia ini, Pak. Ya, halo semua Mbak Dita dan sobat-sobat Geoforce dimanapun berada. Gimana Mbak Dita, sehat kah? Alhamdulillah sehat. Pak Jaja gimana nih kondisinya hari ini nih? Alhamdulillah sehat Mbak Dita. Di sini kebetulan nggak hujan, jadi cuacanya mendukung lah gitu kan. Seperti itu. Oke, nah kayaknya nih Sobat Geoforce nih semuanya udah pada nggak sabar nih Pak ya, ingin langsung aja masuk ke session kita kali ini. Nah teman-teman semua jangan lupa untuk stay tune sampai akhir ya, karena nanti lucky winners-nya akan kita umumin setengah jam setelah session kita berakhir. Oke, dan jangan lupa nanti kalau misalkan kalian mau bertanya, kalian bisa utilize di situ the question mark instead of the comment section, karena comment sectionnya nanti akan aku turn off gitu ya, biar lebih kondusif nih talk kita hari ini. Oke, so I'm gonna turn off the comment section. Oke, so Pak Jaja, let's start. Are you ready? Oke, siap Mbak Dita. Oke, kita mulai dengan pertanyaan yang basic awal banget nih ya. Apa sih geobek itu, Pak? Oke. Mungkin sahabat Geoforce pernah dengar geobek, cuma belum tahu artinya apa sih, barangnya seperti apa gitu kan. Jadi sebenarnya geobek itu material pembungkus sama seperti plastik bag atau kantong-kantong lainnya, cuma memang geobek ini didesain menggunakan bahan khusus, bahan geotekstil yang terbuat dari bahan geotekstil woven atau non woven. Jadi sebelumnya pernah dibahas di session sebelumnya ya, yang kedua dan ketiga mungkin ya, apa itu woven dan non-woven. Ini ada turunannya. Jadi ini adalah produk turunan dari material tersebut. Jadi geobek itu berfungsi sebagai pembungkus material pasir, kerikil, atau mungkin tanah setempat yang digunakan untuk proses konstruksi gitu. Jadi Mbak Dita. Jadi memang geobek ini dipakai khusus untuk konstruksi seperti itu. Jadi nggak bisa digunakan untuk yang produk lain gitu. Seperti itu Mbak Dita. Oke. Nah, Pak Jaja, karena memang basic materialnya di sini sendiri adalah geotextile dan geobek itu sendiri adalah sistem, jadi memang kita hari ini nggak bakalan mengulangi lagi ya tentang proses pembuatan geotextile, karena itu udah ada di live session kita yang sebelumnya nih ya. Jadi kita langsung masuk aja, Pak Jaja, ke topik selanjutnya dari geobek ini, bahwa apa sih sebenarnya kegunaannya, di mana sih aplikasinya ini? Oke, ya. Aplikasi atau kegunaan geobek itu banyak Mbak Dita. Jadi banyak. Salah satunya gini, geobek itu bisa dipakai untuk perkuatan lereng loh. Jadi
bisa jadi konstruksi lereng temporary maupun permanen. Udah gitu bisa juga dijadikan konstruksi penahan banjir, konstruksi penahan abrasi pantai, udah gitu ada juga konstruksi penahan erosi sungai, dan juga konstruksi temporary jetty juga, dan juga lainnya bisa digunakan untuk konstruksi groin gitu. Tapi sebenarnya masih banyak konstruksi yang bisa dipakai untuk dipakai menggunakan geobag, Mbak Dita, seperti itu. Oke. Nah, sebenarnya dengan banyaknya aplikasinya itu tentunya ada suatu pertimbangan kenapa geobag ini dipilih ya daripada sistem lain. Jadi sebenarnya apa sih kelebihannya nih, advantage dari material geobag, sistem geobag ini? Jadi akhirnya pada pilih pakai geobag gitu, Pak. Ya, betul, Mbak Dita. Jadi gini, kelebihan dari geobag itu harganya bisa lebih murah dibanding konstruksi beton atau konstruksi yang masif masif seperti ya sheet pile atau mungkin konstruksi batu gitu kan. Jadi ini dari segi harga itu sangat-sangat murah dibanding konstruksi tersebut. Dan juga eh, cepat dalam pekerjaannya, aplikasinya cepat gitu kan. Kalau beton kan tahu sendiri untuk produksinya aja butuh 28 hari atau apa, belum lagi kalau sebenarnya di lokasi tidak ada batu gitu kan, mereka harus datangkan batu dari tempat lain kan susah juga. Dan juga konstruksi ini apa namanya uh, bisa tidak menggunakan alat khusus. Jadi pada kondisi tertentu geobag itu tidak menggunakan alat khusus. Nanti mungkin dijelaskan di session apa namanya di slide berikutnya gitu kan. Ada beberapa geobag yang didesain sangat simpel dan tidak memakan alat berat seperti itu, Mbak Dita. Oke, nah kalau untuk material pengisinya sendiri Pak, soalnya ini kan sistem ya, jadi dia tidak bisa stand alone geotekstil itu doang, tapi harus ada isinya. Kalau dari isinya sendiri itu bisa apa aja atau gimana tuh Pak? Ya, jadi isinya tadi saya sebutkan bahwa ini paling baik sih memang menggunakan pasir ya, pasir. Tapi kalaupun seandainya tidak ada pasir di lokasi, itu bisa menggunakan tanah setempat. Jadi bisa fleksibel gitu. Jadi kalau seandainya anggaplah geobag dipakai untuk penanganan bencana banjir, kan nggak mungkin kita datangkan material yang nggak ada di situ gitu kan. Jadi geobag itu bisa menggunakan tanah setempat gitu kan untuk pengisinya, dan untuk prosesnya pun kita bisa ada beberapa geobag yang didesain memang tidak memerlukan alat berat untuk ini ya, untuk konstruksinya gitu, Mbak Dita. Oke, nah juga kelebihannya sih karena material geotekstilnya sendiri itu kan memang punya kekuatan kayak gitu ya Pak. Jadi instead of kayak cuma diisiin di karung-karung biasa doang, kalau misalkan geotekstilnya ini jelas memang parameter kuat tariknya, kemudian puncture-nya, jadi dia memang bisa lebih terdefinisi gitu ya Pak. Untuk secara engineering-nya juga dia bisa lebih terjamin nih ya Pak ya. Betul, betul, Mbak Dita. Jadi kami di Geopas sendiri kan ada tim engineering yang kuat gitu kan. Jadi bisa mendesain beberapa geobag berbagai jenis atau mungkin ukuran juga, kubikasi juga bisa didesain. Kita juga ada punya software khusus untuk menghitung kuat tarik berapa yang dibutuhkan untuk bisa mengangkat volume berapa gitu kan. Seperti itu, Mbak Dita. Oke, sebelum kita mengacu ke topik selanjutnya, mungkin di sini ada beberapa sobat geoforce yang masih suka ketukar-tukar istilahnya, ada geobag ini dengan geotube sendiri kayak gitu ya Pak. Oh Bisa ya, dijelasin sedikit nggak nih Pak, coba? betul. Jadi gini, sebenarnya kalau geotube dengan geobag itu sama-sama pembungkus. Jadi isinya kan pasir juga kan, pasir. Cuma memang kalau orang bilang tube itu ukurannya kan besar, tubing. Tube kan seperti pipa gitu kan. Jadi perbedaannya adalah ukurannya atau bentuknya. Jadi kalau seandainya geotube itu mungkin kubikasi di atas 2 kubik itu sudah bisa dibilang tube. Karena kalau geobag sendiri ya memang ada limitasinya. Kita juga nggak bisa buat geobag seukuran 3 kubik. Karena kan kalau 3 kubik kebayang kalau isinya tanah atau pasir gitu. Pasir anggaplah berat jenisnya 1,5 gitu kan. Kalau 3 kubik udah 4,5 ton. Udah berat sekali gitu. Belum lagi alat berat untuk mengangkatnya kan. Jadi memang istilah itu dipakai hanya untuk membedakan ukuran dan kubikasi. Karena kan geotube itu bisa dibuat kita panjangnya 20 meter gitu kan. Sedangkan geobag itu limitasinya ya maksimal hanya sekitar 2 kubik gitu, Mbak Dita. Seperti itu mungkin Oke. penjelasannya.
Iya, dan ngomong-ngomong tadi juga untuk penggunaannya, contohnya misalkan di pantai itu ya Pak, karena kan pantai itu tentu saja kaya akan pasir ya. Jadi memang di sini dia benar-benar materialnya udah ada di situ, disediakan oleh alam, dan kita sebagai manusia tuh cuma utilize it for the better aja gitu ya. Benar-benar ini memang kita memanfaatkan apa yang ada kayak gitu ya. Ini menurutku keren banget sih kayak gitu. Nah, tapi nih Pak, ngomong-ngomong kekerenannya, tentunya pastinya setiap material ini punya kekurangan juga. Nah, coba kali kita bahas nih apa aja sih Pak kalau kekurangannya nih dari geobag itu sendiri. Oke, jadi gini, kalau geobag itu kan kita tahu bahwa terbuat dari bahan geosintetik ya, geotekstil woven atau non-woven. Jadi bahan tersebut tidak tahan terhadap vandalisme gitu Mbak Dita. Jadi kalau seandainya ada orang iseng gitu kan, ya istilahnya menusuk atau mesobek bagian dari bagian luar bahan itu ya akan rusak gitu kan. Jadi itu kelemahannya, jadi tidak tahan terhadap vandalisme. Yang kedua juga kalau seandainya geobag itu terekspos, itu daya durability-nya tuh, daya tahan konstruksinya itu hanya sekitar 2 sampai 5 tahun. Tapi itu juga bisa kita akalin atau mungkin kita taikan ininya umur rencananya lah istilahnya, dengan cara kita tutup lagi bagian yang terekspos itu dengan konstruksi beton atau mungkin konstruksi batu. Jadi itu bisa memperpanjang konstruksi tersebut. Bisa juga jadi permanen malah. Seperti itu Mbak Dita. Jadi kelemahan itu bisa kita ini kan dengan tambahan material lain, dan itu jadi permanen seperti itu Mbak Dita. Oke, jadi memang yang disebut kelemahannya sebenarnya with a little bit trick from engineering mind itu sebenarnya juga bisa diakalin kayak gitu ya Pak, sehingga Betul dia sekali tetap Mbak masih Dita. bisa visible banget untuk menjadi pilihan di proyek-proyek yang udah disebutkan tadi oleh Pak Jaja kayak gitu. Oke, next tadi ngomong-ngomong ada kegunaannya untuk menanggulangi banjir gitu ya Pak. Nah, ini material apa nih berarti kalau yang kita sebut untuk banjir mungkin ada istilahnya sendiri gitu ya Pak? Iya, betul Mbak Dita. Jadi gini, Geopas sendiri punya produk khusus untuk penanganan bencana banjir ya. Kita ada desain geobag yang ukurannya tuh uh, masih customize. Jadi kita buat ukuran kecil yang bisa diangkat oleh tenaga manusia. Bisa dibayangkan kalau sendiri terjadi banjir kan, orang terjadi banjir, apalagi Jakarta nih, udah mau musim apa namanya, udah Desember Januari kan udah biasa nih banjir tahunan seperti itu, gitu kan. Jadi pada saat banjir kan kita nggak mungkin datangkan alat berat ke situ karena kendaraan sendiri nggak bisa lewat. Jadi kita mendesain geobag yang ukurannya itu bisa diangkat dengan ukuran yang mungkin seperti sak semen seperti itu, dan berat maksimal hanya sekitar 50 kilo. Jadi bahan tersebut juga kita banyak kerjasama juga dengan PUPR untuk penanganan bencana. Jadi dari pihak PU barang tersebut dibeli ke Geofos dan disimpan di seluruh Indonesia untuk persiapan bencana seperti itu. Dan bahannya sendiri terbuat dari bahan woven khusus yang didesain bisa tahan lebih dari 7 tahun Mbak Dita. Jadi kalau yang sebelumnya geobag itu tahan antara 2 sampai 5 tahun terekspos, geobag bahan banjiran ini itu bisa tahan sampai 7 tahun karena memang kita buat yang material yang memang spesial seperti itu Mbak Dita. Oke. Nah, kalau tadi kita ngelihat nih ya Pak, di contohnya ada yang menggunakan material warna hitam, ada yang menggunakan materialnya warna putih. Berarti itu kan geotekstilnya ya Pak yang berbeda. Betul, Nah, betul sekarang Mbak Dita. pertimbangannya berarti geobag yang menggunakan woven dan non-woven ini biasanya kalau di proyek tuh gimana Pak? Oke, jadi gini, penggunaan woven atau non woven itu tergantung dari dimensi atau mungkin kubikasi. Jadi sekedar ini contohnya, kalau yang non woven itu warnanya biasanya putih, warnanya putih, dan biasanya kalau yang non woven itu kubikasi maksimal hanya sekitar sampai 1 kubik lah. Karena kan non woven itu dengan gramasi yang sama dengan woven, kuat tariknya itu bisa lebih rendah. Jadi bisa analoginya seperti ini. Dengan gramasi yang sama, woven itu akan selalu lebih kuat dibanding non woven. Jadi anggaplah kalau seandainya non woven gramasinya sekitar 300 gram, kuat tariknya itu hanya sekitar let's say 10 kilonewton ya. Tapi kalau woven itu dengan gramasi 300 gram, kuat tariknya bisa sampai 60 kilonewton, kan udah 6 kali lipatnya. Jadi untuk geobag yang ukurannya di bawah let's say di bawah 1 kubik itu masih bisa menggunakan apa namanya non woven. Tapi kalau udah di atas 1 kubik sampai 2 kubik itu ya kami sarankan menggunakan yang woven gitu.
Jadi lebih ke masalah kuat tarik sebenarnya, itu Mbak Dita. Oke. Nah, jadi teman-teman semua memang di sini geobagnya nih kalau terlihat ada yang warnanya berbeda itu sebenarnya adalah geotextile-nya ya yang warnanya berbeda. Kalau misalkan mungkin ada teman-teman yang baru pertama kali join nih Pak kan, jadi belum nonton yang geotextile kayak gitu. Jadi mungkin itu kenapa hitam, itu kenapa putih kayak gitu. Jadi kita meluruskan aja kayak gitu ya. Iya, Oke, betul. so Betul, Mbak Dita. melaju ke topik selanjutnya nih, karena yang kita omongin dari tadi adalah sistem. Bagaimana sih sebenarnya implementasi sistem ini di lapangan? Bagaimana proses konstruksinya gitu, Pak? Bisa dijelaskan? Oke, jadi untuk geobag yang kalau tadi kan karung banjir memang desain untuk bisa diangkat oleh tenaga manusia ya. Jadi kan ukurannya kecil, hanya sekitar let's say cuma 50 kilogram gitu. Tapi kalau untuk ukuran yang besar yang sampai 1 kubik itu memang harus menggunakan alat berat. Jadi alat berat yang bisa digunakan itu berupa eskavator karena eskavator kan gampang dicari di berbagai daerah ya. Jadi gitu. Dan untuk alat pengisinya itu ada namanya corong. Jadi eskavator dan corong itu alat yang digunakan untuk pengangkatan dan pengisian geobag. Bisa dilihat kalau yang gambar yang paling atas itu kan ada eskavator sedang mempersiapkan tanah setempat lah kalau memang bisa digunakan. Dan foto yang kedua itu mengisinya. Jadi menggunakan bucketnya ngisinya ke corong, setelah terisi baru nanti setelah itu dijahit bagian atasnya karena kanan kiri dan bawahnya kan udah jahit sebelumnya. Setelah dijahit baru nanti proses pengangkatannya itu menggunakan armnya juga dibawa ke posisi yang sesuai dengan desain konstruksinya, dan gambar yang terakhir itu ya seperti itulah konstruksinya. Jadi disusun seperti itu Mbak Dita, konstruksinya seperti itu. Iya, bisa dilihat juga ya Sobat Geoforce, itu kan contoh penggunaannya seperti di laut atau sungai kayak gitu. Nah, itu nggak mungkin juga pakai orang masuk satu-satu kayak gitu kan. Jadi pasti Betul tentunya Mbak itu Dita. membutuhkan memang di situ ekskavator Ya. yang bawa kayak gitu. Oke, so next ini maybe ada, nah proses pengisiannya nih ya Pak, boleh dijelaskan ini? Ya, bisa dilihat ini adalah contoh gambar atau foto pengisian geobag secara manual. Jadi sebenarnya kalaupun seandainya tidak ada alat berat, kita bisa mengisi secara manual. Cuma memang kelemahannya kalau menggunakan manual, otomatis kan prosesnya agak lebih lama dan butuh tenaga manusia yang lebih banyak. Cuma kalau untuk sebesar ini kan juga nggak mungkin juga kita 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 angkat gitu dengan tenaga manusia. Dan tingginya bisa dilihat, tingginya itu satu bag yang hitam itu woven itu sepertinya udah lebih dari 1,5 kubik, makanya harus menggunakan material yang woven yang saya tadi bilang, pertimbangannya seperti itu. Dan ini contoh yang woven ya, warna hitam seperti itu Mbak Dita. Oke, dan ini juga memang menggambarkan bahwa tadi ya tanah merah kayak gitu, itu juga Betul, bisa ya betul, dipakai kayak gitu. betul, bisa dilihat bahwa itu pengisinya tanah merah. Ya memang sih ada kelemahannya kalau menggunakan tanah merah, jadi terjadi kayak semacam tidak seperti pasir. Kalau pasir kan kalau diisi ke geobag itu langsung mampat gitu kan. Tapi kalau proses menggunakan tanah merah, jadi ada proses Kembang kompresinya, susutnya Pak ya. ya seperti kembang susutnya seperti itu. Tapi ya kalau di bencana kan nggak mungkin kita datangkan pasir atau apa gitu kan ke lokasi seperti itu. Jadi kita memanfaatkan tanah pengisian yang ada di situ gitu Mbak Dita. Oke, and then next ini ada proses penjahitannya nih ya Pak. Ya, untuk penjahitan sebenarnya ada dua cara. Kalau memang di sana terdapat sumber listrik atau genset, kita bisa menggunakan mesin jahit portable. Jadi ada mesin jahit yang karung, mesin jahit nggak khusus sebenarnya, mesin jahit biasa yang dipakai untuk penjahit jahit karung beras seperti itu bisa dibawa ke lokasi. Tapi kalaupun misalnya tidak ada sumber listrik atau genset, bisa dilakukan manual Mbak Dita. Jadi ya seperti zaman dulu lah, orang-orang di sawah gitu kan, setelah padi selesai dipanen kan masuk dalam karung, setelah itu kan dijahit manual. Jadi seperti itu. Jadi alternatif bisa seperti itu Mbak Dita. Oke, Jadi bisa pakai mesin dan manual seperti itu. oke. And then next ini proses pengangkatannya ya Pak. Ya betul. Kalau ini proses pengangkatan menggunakan eskavator karena beratnya kan, kalau ini mungkin beratnya 1 kubik gitu kan nggak mungkin menggunakan tenaga manusia, jadi tetap menggunakan alat berat dan dengan bantuan sling belt yang dikaitkan ke bagian ini paket dan arm eskavatornya seperti itu.
Okay, and then next we see the project-projectnya nih Pak. Ini project Ya, apa nih Pak? betul. Bisa dilihat itu yang saya jelaskan pertama itu geobik itu sebenarnya bisa dipakai untuk perkuatan lereng loh. Jadi ya ini contohnya. Jadi geobik itu dengan disusun seperti itu kan bisa dilihat itu geobek semua. Geobek di belakangnya itu ada tanah, udah itu ada geobek juga. Setelah itu ada beberapa material tambahan sebenarnya. Memang sih untuk bagian depannya kan direncanakan menggunakan rumput juga. Jadi ditambahkan geogrid di depannya, setelah itu ditambahin tanah lagi dan setelah itu di, ditanamin rumput dan hasilnya seperti itu Mbak Dita, bisa dilihat itu lerengnya hampir ya sekitar 80 atau 85 derajat dan hasilnya sangat memuaskan gitu Mbak Dita. Iya. Kalau tidak menggunakan geobag saya nggak yakin itu bisa bertahan lama ininya apa konduksinya karena apalagi daerah sana itu kan ini kebetulan di Pondok Indah jadi areanya sebelumnya itu ada juga menggunakan cerucuk bambu tapi lama kelamaan bambunya itu termakan rayap jadi setelah jadi berapa bulan malah terjadi kelongsoran seperti itu. Oke, dan tentunya ini juga membuktikan bahwa sistem geobag ini nggak cuma untuk project-project yang skala besar ya, ternyata untuk yang project domestik seperti ini pun bisa kayak gitu. Iya betul. Jadi sebelumnya juga mungkin nggak pernah. Saya rasa juga jarang sekali ada apa namanya ada pengalaman di pihak lain yang punya pengalaman seperti kita masang geobag untuk lereng seperti ini gitu kan. Cuma karena Geopos punya ide gitu kan, kenapa tidak gitu kan kita kembangkan dan ternyata bisa geobag itu bisa dipakai untuk perkuatan lereng gitu seperti itu. Iya, karena kan kalau misalkan pakai sistem perkuatan yang lain, tentunya ini butuh penjangkaran yang dalam kayak gitu kan ya Pak. Atau misalkan Betul kalau betul beton betul harus nunggu umur betonnya dulu lama, sedangkan ini betul bisa lebih betul cepat. betul itu Mbak Dita. Okay, and then next project we see dinding kolam. Gimana nih Pak masangnya nih kalau yang ini? Ya, ini juga sama. Ini sebenarnya dulu ya bisa lihat coba lihat di gambar pertama itu yang sebelah eh, kalau di layar mungkin sebelah kiri ya, sebelah kiri paling atas itu ada tiang pancang yang roboh semua. Jadi ceritanya dulu tuh awalnya mereka akan buat kolam pond gitu untuk PLTU gitu kan, untuk inteknya gitu. Jadi rencananya menggunakan tiang pancang gitu, tapi setelah digali 6 meter ternyata tiang pancangnya itu roboh semua. Jadi ternyata tiang pancangnya itu tidak sampai tanah keras gitu kan dan penjepitannya juga nggak cukup. Akhirnya setelah digali setengahnya malah roboh. Geofos dipanggil dan kita coba menawarkan menggunakan geobag woven dengan ukuran yang mungkin sekitar 2 kubikan lah itu besar kan seperti itu. Geobag disusun seperti itu dan lihat gambar yang ke yang bawah itu tingginya itu 6 meteran itu Mbak Dita. Jadi bisa dibayangkan 6 meter untuk menahan tekanan lateralnya dan juga di bawahnya. Dan Iya gambar dalam terakhir banget ya Pak itu berarti. betul dan itu yang bisa dibilang yang terakhir itu udah hampir penuh gitu air apa namanya lautnya udah terhubung sampai ke kolam dan itu juga lihat udah hampir penuh kan seperti itu Mbak Dita Mm-mm. itu belum belum pasang kalau sebelum pasang udah rata dia sebenarnya seperti itu jadi geobase Dan sendiri bisa tetap dipakai stabil untuk gitu ya Pak. betul 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 tetap stabil seperti itu Mbak Dita. Oke. Okay. And then next project, nah ini untuk yang proteksi pantai ya Pak. Ya ini justru apa namanya pilot project Yokos mungkin ini kerjaan kita di Singkil Aceh tahun 2007 dan fotonya itu udah banyak sekali tersebar di internet bahkan beberapa apa namanya beberapa foto kita tuh dipakai oleh apa namanya oleh apa namanya mungkin tempat-tempat lain lah mungkin di berbagai apa kayak semacam ini apa namanya pertemuan saya pernah lihat foto ini dipakai juga di kebetulan kita juga asal dulu disebar bebas gitu kan jadi nggak ada marking geofosnya jadi ini konstruksi non woven geobag non woven di Singkil ya Aceh dan sangat berhasil gitu kan untuk mengurangi abrasi pantai di sana gitu dan dengan menggunakan material non woven seperti itu Mbak Dita. Oke. Okay. Nah kan kalau yang boleh aku tanya nih ya Pak sedikit,
seperti tadi yang dinding kolam ini kan dia menggunakan woven ya. Dan untuk yang proteksi pantai ini dia menggunakan yang non woven. Apakah salah satunya ini juga karena kalau misalkan dilihat dari yang dinding kolam ini kan dia lebih curam ya Pak. Jadi memang dia butuh si geotekstilnya itu kuat tariknya juga lebih tinggi kayak gitu ya Pak. Karena Betul. butuh stabilisasinya itu. Iya, betul Mbak Dita. Jadi pertimbangannya adalah tinggi tinggi konstruksi dan juga yaitu tekanan. Jadi kalau seandainya tekanannya besar, udah gitu gaya normalnya juga besar, jadi otomatis tekanan pada bagian bawah tuh besar juga. Jadi kita butuh material yang kuatarnya tinggi. Makanya kenapa bagian yang di single itu tidak menggunakan woven, karena bisa dilihat tinggi konstruksinya nggak terlalu tinggi, ini sekitar mungkin sekitar 2 meteran lah maksimal ya. Tapi kalau yang tadi kan 6 meter, udah gitu juga ini konstruksinya juga nggak terlalu besar, ininya apa namanya, berat geobagnya itu tidak terlalu besar, jadi masih bisa menggunakan non woven gitu Mbak Dita. Jadi memang pertimbangannya adalah pertimbangan kuat tarik dan apa namanya, dimensinya seperti itu. Oke. Dan ini untuk proteksi pantai juga nih ya Ya, Pak. Nah, bisa dilihat kalau yang sekarang ini yang kan woven pakai, juga. iya pakai Betul, woven nih Pak. warnanya hitam dan itu tingginya bisa dilihat, itu orang yang gambar paling bawah, sorry, bawah sebelah kiri itu kan orang berdiri, masih kecil, kelihatan kecil kan, ini tingginya bisa sampai berapa itu, 6 meteran ya, sorry, 6 meteran lebih mungkin ya. Dan lihat itu ukurannya. Jadi memang penggunaan woven di sini sesuai dengan desain dan apa namanya, ukuran ininya, geobagnya gitu, Mbak. Oke. Jadi semoga nih sobat-sobat Geoforce mulai kebayang nih ya apa bedanya geobag yang woven sama geobag yang non woven dan aplikasinya tuh gimana. Oke, so that's all ya nih ya PPT-nya Pak Jaja udah sampai sini aja. Tapi tentunya teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan lagi masih banyak bisa menghubungi Sales Geoforce Indonesia. Ada selain Pak Jaja, ada Pak Multazam, ada Pak Agung, ada Pak Hari, ada Mbak Sonya, Mbak Tia, dan Mbak Yash, dan ada Pak Tommy, dan juga tentunya ada email Geoforce di sini ya. Kalau teman-teman mau screen capture nih boleh banget nomor-nomornya. Dan selanjutnya mari kita take questions nih ya Pak ya. Anyway, Ya, kira-kira ada yang masih mau disampaikan nih Pak Jaja terkait materinya tadi? saya rasa cukup ya. Tapi mungkin sahabat-sahabat Geofos kalau butuh informasi tentang geobag bisa langsung ini apa namanya ya, komen di apa namanya, di IG live, di IG kita, mungkin di YouTube juga kita ada ya, YouTube dan Facebook juga ada. Jadi kalau butuh informasi tentang geobag ya silakan kontak aja. Nanti kami bisa bantu sharing beberapa informasi lainnya gitu. Mungkin kalau saya sahabat Geopos lagi kuliah gitu kan, butuh butuh data untuk skripsi atau mungkin ngambil S2, boleh aja minta ke kami gitu kan. Atau mungkin kalau Yes. seni yang lagi butuh informasi, dia bekerja di konstruksi dan butuh informasi tentang penggunaan geobag, boleh kontak kami di sini. Oke, Pak Jaja, kita langsung masuk ke favorite part semua orang nih ya, which is question and answer. Mari Ya. kita luruskan juga nih ya Pak, kalau ada yang sepertinya masih salah kaprah gitu ya, sekalian kita Hmm. lurusin nih ya Pak. Oke, Baik. pertanyaan pertama, let's see, ada dari Mairmot ini. Apakah geobag sama nih Pak dengan karung? Ya, boleh langsung jawab Mbak Dita atau gimana? Iya, iya, langsung jawab aja Oke. Pak. Aku sambil Jadi cari sebenarnya gini, pertanyaan. kalau kalau karung kan orang awam itu bilang karung, ya boleh-boleh saja sih karung. Cuma kalau memang karung itu kan memang didesain untuk apa, pengisi pasir atau bahan-bahan pangan lainnya gitu kan. Tapi kalau geobag itu memang spesial. Jadi yang membedakan adalah bahannya. Kalau bahan karung itu kena matahari saya rasa kurang dari 3 minggu juga udah langsung getas gitu. Jadi ininya bahannya apa namanya, langsung sobek, langsung apa namanya, langsung hancur gitu kan, karena memang didesain untuk temporary kerja apa, ngisi ngisi beras atau apa gitu kan. Tapi kalau ini memang dikhususkan untuk ngisi pasir atau tanah, jadi bahannya lebih tebal dan lebih lebih durability-nya lebih bagus lah. Jadi kalau orang bilang karung, boleh aja sih sebenarnya, karena yang tadi yang karung banjiran gitu kan, itu kan sebutnya bisa floating bag atau karung banjiran, jadi kan memang ukurannya kecil seperti karung. Jadi ya, yang membedakan hanya materialnya aja Mbak Dita. Oke. Next question.
dari 7 Joyai. Apakah bahan baku dari geobek aman untuk hewan jika digunakan untuk dinding tambak? Oh, sebenarnya nggak ada masalah karena gini, kalau bahan yang biasa digunakan untuk bahan geobek itu bahannya polipropilen. Jadi bahan itu sama seperti geotekstil lainnya. Jadi ya kan ada juga kalau untuk kolam sebenarnya kan biasanya kalau kolam kita tetap ada tambahan lagi menggunakan geomembran. Geomembran kan bahannya high density polyethylene gitu kan. Sebenarnya bahan-bahan polimer itu sebenarnya nggak ada masalah sih. Cuma kalau untuk mungkin kalau untuk air minum memang agak ada perbedaan gitu. Karena ini bahan polipropilen sebenarnya juga digunakan untuk bahan ini apa namanya botol-botol aqua itu bisa dicek ada bahannya PET itu polyester dan atau juga ada PP itu polipropilen jadi bahan polipropilen itu yang sama digunakan di bahan geotekstil gitu jadi sebenarnya nggak ada masalah menurut saya. Oke. Next question. Nah, dari Edwin Chemistry, geobek bisa menanggulangi tanah longsor juga kah? Iya seperti yang ditujukan di foto itu jadi ada beberapa kan jadi dalam arti gini kalau memang itu tanahnya udah longsor kita kan perlu penahan sementara agar longsornya tidak tidak kemana-mana kan itu bisa menggunakan geobek dulu sementara temporary sampai ditentukan konstruksi yang lebih masif gitu kan jadi intinya geobek bisa apa namanya digunakan untuk untuk penanganan bencana longsor secara temporer atau mungkin kalau memang setelah ditumpuk geobek dan ternyata bisa ditumpuk lagi dengan batu di atasnya itu jadi lebih permanen jadi intinya bisa digunakan. Oke. Next question. Pertanyaan dari Bodres. Geobek lapuk nggak kalau terpapar UV? Oke, ya jadi gini untuk geobek yang bukan loading bag ya maksudnya yang biasa itu memang kekurangannya daya tahannya itu antara 2 sampai 5 tahun. Tapi kalau dia tidak terpapar UV itu bisa lebih lama lagi kayak plastik biasa. Tapi kalau seandainya apa namanya yang tadi kayak clothing bag atau karung banjiran itu memang didesain tahan terhadap UV bisa sampai 7 tahun karena materialnya sendiri udah ada carbon blacknya jadi memang khusus itu jadi biarpun kena matahari selama 7 tahun insya Allah tidak akan getah seperti karung-karung biasa dan itu kita udah buktikan beberapa tempat yang menggunakan bahan tersebut masih bagus gitu dibanding menggunakan bahan apa namanya bahan karung biasa sih kalau kita taruh di luar kena hujan kena panas itu nggak sampai sebulan menurut saya udah hancur jadi memang secara durability ya kita bilang bahwa UV-nya kan kalau untuk di bawah 7 tahun ya masih tahan gitu. Tapi kalau udah lebih dari 7 tahun, 8 atau 9 tahun ya kita bilang juga nggak akan bisa bertahan sepanjang itu. Gitu. Oke. Kemudian dari juni.id, kalau untuk pondasi sungai baiknya menggunakan geobek atau geotube Pak? Dan isinya baiknya apa tuh Pak? Oke, kalau untuk pondasi sungai tergantung dari dimensi sungai sendiri ya. Jadi kalau sungainya memang besar dan ternyata setelah dihitung arusnya juga besar, ya bisa aja menggunakan geotube gitu kan. Ada beberapa aplikasi geotube memang dipakai untuk di pinggir sungai yang besar. Tapi kalau seandainya sungainya kecil dan arusnya juga tidak besar, ya bisa pakai geobag gitu kan. Dan sebenarnya gini, untuk pengisian sih memang idealnya menggunakan pasir karena satu pasir itu pada saat mengisi geobag itu akan lebih mengisi ke semua area gitu kan jadi pemampatnya kecil dibanding menggunakan tanah merah tapi kalau seandainya ternyata tidak ada ya boleh bisa juga cuma kalau sedang menggunakan tanah merah ya risikonya adalah terjadinya pemampatan jadi desain kita anggaplah geobag tinggi rencananya geobag setelah ditidurkan itu rencananya 50 cm tapi kalau menggunakan tanah merah jadinya bisa hanya cuma 30 cm gitu kan karena mangkat gitu jadi idealnya memang menggunakan pasir atau kerikil seperti itu. Oke, next question dari Fitra Aditya. Seandainya ada kebocoran atau robek, apakah geobek bisa ditambal, Pak? Itu dia. Sebenarnya itu juga sebagai apa namanya? Kita belum ada solusi
untuk perbaikan penambalan geobag. Jadi kalau memang geobag itu memang kelemahannya itu. Jadi kalau pada saat setelah dipasang itu ya kita upayakan jangan sampai terjadi robek vandalisme. Tapi kalau memang itu terjadi kerobekan dan ternyata di atasnya masih bisa dipasang proteksi, mungkin ditutup lagi dengan dengan bag yang lainnya atau mungkin dengan konstruksi matras, itu bisa sebenarnya. Tapi kalau untuk robek kita tambal itu selama ini kita belum belum bisa memastikan itu berjalan dengan baik. Biasanya kita akan tutup dengan material lain gitu, tapi bukan berarti ditambal ya, hanya ditumpuk lagi dengan material lain untuk mengurangi kerusakannya gitu. Oke. Next question dari Yus Vivi. Geobag sebaiknya disimpan di tempat seperti apa, Pak, biar aman jadi? Ya, jadi gini, kalau untuk penyimpanan geobag, ya standarnya memang harus di area yang tertutup ya, tidak terkena matahari dan secara langsung dan hujan air gitu. Jadi kalau memang di storage di gudang, ya setidaknya gudang itu memang aman terhadap bocoran air hujan dan sinar matahari seperti itu. Dan pengalaman kita di workshop kita juga ada beberapa geobag yang mungkin disimpan dari tahun 10 tahun yang lalu masih bisa digunakan, asal memang ininya benar-benar aman ya, maksudnya tidak kena air dan UV itu gitu. Selama tidak terkena dua material seperti UV dan air itu, saya rasa geobag bisa lebih lama disimpan seperti itu. Oke. Next dari Ali Maulida. Pak, dalam menyusun geobag di tepi pantai, apakah ada pola dalam menyusunnya agar selalu kokoh? Oh ya, untuk dikonstruksi di pantai memang idealnya seperti piramid ya. Jadi dari posisi bawah itu lebih lebar, lebih lebar gitu dan mengerucut seperti piramid. Karena itu secara geometrik memang lebih stabil ya dibanding kalau misalnya kita buat geobag susun segi empat atau apa. Jadi secara engineering memang paling bagus adalah disusun seperti piramid. Seperti itu, Mbak Dita. Oke. Next lagi ada dari Rahmat YLRD. Geobag dari bahan dasar apa, Pak, yang memiliki kuat tarik paling bagus? Oke, jadi kalau untuk kuat tarik saya bilang sebelumnya bahwa geobag bahan woven lah yang paling bagus, karena satu woven itu dengan gramasi yang sama dengan non woven kuat tariknya bisa lebih tinggi seperti itu. Dan bahkan kalau geotube di luar sana itu malah paling banyak memang menggunakan bahan woven sebagai bahan dasar pembungkus geotube-nya. Jadi bahan woven lah yang paling bagus bagi kita dibanding dengan bahan kalau dibilang kekuatannya ya, maksudnya dari segi kekuatannya memang woven yang paling bagus. Oke. Next question lagi dari Vivi lagi nih. Berapa maksimal berat material yang bisa digunakan memakai geobag, Pak? Oke, jadi gini, kalau berat berarti kan ini proses diangkat ya. Sebenarnya gini, Ya. kalau untuk geobag yang pernah kita buat sebesar 3 kubik pernah dibuat. Jadi kita pernah mendesain geobag yang beratnya sampai 3 kubik dan itu dibuat dengan menggunakan bahan woven. Bahan woven udah gitu kita ada tambahan perkuatan ininya slingnya. Jadi untuk angkatnya kan bayang kalau misalnya 3 kubik kali 1,5 udah 4,5 ton. Eskavator aja menurut saya nggak bisa ngangkat karena eskavator yang kecil PC 200 itu bisa ngangkat sekitar let's say 1 ton. Jadi ini harus pakai kren ngangkatnya, kren yang besar. Jadi pernah kita mendesain geobag dengan kubikasinya sampai 3 ton dan berat perkiraan sekitar 4,5 ton. Itu menggunakan bahan woven. Dan kuat tarik wovennya itu sampai 100 kN kayaknya. Seperti itu. Oke. Next question dari Anugrah RMC Torus. Apakah geobag dapat digunakan untuk melindungi pantai dari abrasi? Ya, itu sangat ini juga Mbak Dita. Kita banyak sekali menggunakan geobag untuk penanganan abrasi. Jadi abrasi sebenarnya kan bisa ditahan dengan adanya konstruksi yang
menahan arus gelombang atau mungkin ombak gitu kan. Jadi geobag itu bisa sebagai alternatif pengganti core. Jadi kalau seandainya di Komban itu malah justru lebih baik, karena kalau seandainya kita datangkan batu semua, nggak apa batu kita susun di pinggir pantai gitu untuk nahan gelombang atau ombak gitu kan, itu kan banyak sekali gitu. Tapi kalau seandainya kita ganti bagian dalamnya menggunakan geobag dan pasir, setelah itu baru bagian batunya hanya bagian luar amornya aja, itu kan bisa lebih efektif dan lebih murah mungkin biayanya. Jadi sangat sangat bisa sekali penggunaan geobag dipakai untuk penahan abrasi seperti itu. Oke, next question lagi, ini dari Anugrah RM Sitorus lagi. Untuk lahan yang tidak rata, apakah geobag juga bisa diaplikasikan? Bisa, bisa Mbak Dita. Karena gini, geobag itu kan ukurannya kecil ya. Maksudnya ukuran yang saya bilang. Jadi kalau ada perbedaan elevasi, anggaplah STA 1 dengan STA 2 terjadi perbedaan elevasi, yang satu anggaplah elevasi 00 gitu, yang satunya minus 1 atau minus atau mungkin minus berapa gitu kan. Kita bisa bisa pasang geobag untuk nutup dulu area tersebut. Jadi geobag itu kan anggaplah kapasitas geobag itu 2 kubik, tapi kan kita bisa ngisi setengah kubik, 1 kubik gitu. Jadi desain rencananya mungkin tingginya 1 meter bisa dibuat cuma setengah meter gitu kan bisa seperti itu. Jadi kita leveling dulu bagian bawah disamakan elevasinya, baru setelah itu setelah rata kita pasang lagi geobag sejajar, jadi satu layer-layernya itu akan sama gitu. Jadi nggak ada masalah karena fleksibel, sama seperti geobag itu ya mungkin kayak kita masang batu bata lah atau apa gitu kan. Batu bata pada saat elevasinya tidak level kan kita taruh dulu sampai posisi level, baru kita ratakan lagi seperti itu. Intinya bisa, Mbak Dita. Oke. Next question dari Tia Ristiani. Apa saja ya yang perlu ditelaah sebelum pengaplikasian geobag di pinggir sungai dengan aliran yang deras? Oke, kalau untuk di sungai, jadi kita juga harus pastikan tanah dasarnya ya. Tanah dasarnya itu kuat nggak menahan geobag, berat geobag. Jadi tetap dilakukan penyelidikan tanah dasarnya seperti apa. Setelah itu mungkin setelah kita tahu tanah dasar seperti apa, kita juga lihat ininya hidrologinya gitu kan, kecepatan airnya berapa, tekanannya berapa. Jadi kita bisa mendesain geobag seberapa besar sih untuk bisa nahan aliran sungai tersebut gitu kan. Jadi memang beberapa parameter harus dilakukan penyelidikan dulu dari tanah dasarnya serta arusnya gitu. Nah. Oke, kita take satu pertanyaan lagi kali ya sebelum kita tutup session kita hari ini. Nih pertanyaan pamungkas nih ya. Dari Anugrah RM Sitorus. Apakah Geoforce juga menyediakan nih layanan pemasangan geobag bagi klien? Oh iya, kita itu one stop shopping, jadi kita bisa melakukan desain dan EVC. Kita bisa melakukan EVC, jadi dari mulai desain, procurement serta construction kita bisa lakukan semua. Jadi kita nggak hanya jual material gitu kan, nggak. Yang beberapa gambar sebelumnya kita berikan itu kita lakukan sendiri. Jadi kita ketemu klien butuhnya apa, kita kasih solusi dan kita yang mengerjakan juga gitu. Jadi Geoforce itu bisa melakukan semua dari mulai engineering, desain, procurement serta construction. Jadi kalau sahabat Geoforce mempunyai masalah yang terutama yang udah kerja gitu, punya masalah, punya problem mengenai atau mungkin kebutuhan geobag, bisa kontak kami aja, nanti kami bisa bantu gitu. Oke, siap. So, thank you so much nih ya Pak Jaja udah Ya, mau sharing-sharing ilmu, sharing-sharing experience, sharing-sharing insights yang super duper menarik banget nih. Karena banyak nih kayaknya aku rasa Sobat Geoforce yang bener-bener baru mendengar hari ini apa itu geobag, sekarang kayaknya jadi lebih tercerahkan gitu ya pikirannya akan apa itu geobag kayak gitu. Oke, so before I'll let you close, can you say some conclusion and a few words, Pak, untuk Sobat Geoforce semua? Oke, baik. Ya, Sobat Geoforce, jadi yang saya bilang sebelumnya bahwa Geoforce itu bisa memberikan solusi. Jadi nggak hanya menjual produk, kami sendiri bisa yaitu mendesain, kita bisa melakukan
desain, performance, serta construction. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan tentang atau mungkin informasi pengen tahu tentang informasi lanjutnya Geobase seperti apa, jangan segan untuk kontak kami di platformnya banyak ya, dari IG ada, Facebook juga ada, YouTube juga ada, dan LinkedIn juga ada juga mas ya. Jadi jangan segan untuk hubungi kami untuk bisa diskusi juga boleh gitu. Seperti itu Mbak Gita. Oke. Oke, so again, thank you so much Pak Jaja. Dan semoga aja nih kita nanti akan ketemu di sesi IG live lain nih ya, ngomongin topik Baik. yang lebih menarik lagi ya. Semoga kita bertemu lagi nih Pak Jaja. Okay, so before I close it myself, I'm gonna bid my goodbye to Pak Jaja. So thank you Pak Jaja, goodbye. Baik, terima kasih Mbak Dita. Oke, so Sobat Geoforce semua nih ya, tadi kita udah lihat nih penjelasan dari Geobag, kemudian manfaatnya itu apa, aplikasinya gimana, bahkan sampai kekurangannya pun kita cover ya di session kita kali ini. Nah, jadi dari proteksi pantai, proteksi sungai, proteksi bahkan rumah kalian pun juga bisa nih kalau mau diproteksi pakai Geobag ya, semuanya bisa diakomodir oleh material Geobag ini dan tentunya sangat ramah lingkungan juga. Oke, so Sobat Geoforce semua, semoga nih ya sesi IG Live kita kali ini seperti biasa memberikan manfaat, memberikan insight kepada kalian dan membuat kalian jauh lebih tertarik lagi untuk mengetahui tentang dunia geoteknik yang bernama geosintetik, kayak gitu. Oke, so akhir kata, it's me Dita as your host signing out. Bye-bye, see you on another live session.